Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan klasikal untuk kelas 10 di SMA 2KS Cilegon. Nah, apa itu bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal adalah layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik atau konseli dalam format kelas. Adapun jenis layanan yang akan digunakan pada kali ini adalah layanan informasi. Artinya, saya akan memberikan informasi terkait topik yang akan saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, topik bimbingan klasikalnya adalah tentang pola hidup bersih dan sehat. Tujuan bimbingan klasikal dengan topik pola hidup bersih dan sehat adalah agar peserta didik dapat mengetahui pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Topik ini penting untuk kita bahas karena masih ada sebagian peserta didik atau orang-orang yang belum mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat di kehidupannya sehari-hari. Contohnya, ketika seseorang sedang sibuk dengan berbagai aktivitasnya, maka seringkali ia melupakan pola makannya. Jarang makan, kemudian lupa makan makanan yang bergizi karena begitu sibuknya dengan kegiatan sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu contoh hal kecil yang dapat menyebabkan pola hidup kita tidak sehat. Pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk selalu sehat dengan memperhatikan gaya hidup yang sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita juga perlu menerapkan pola hidup sehat ini dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memulai pola hidup sehat. Yang pertama adalah berolahraga. Berolahraga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan, namun pada sebagian orang seringkali mengabaikannya. Padahal dengan berolahraga dapat membuat tubuh kita itu lebih sehat. Nah, apabila kita berolahraga secara teratur, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menguatkan tulang-tulang kita, membakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita, mengurangi stres, dan membuat tubuh kita semakin bugar, serta banyak lagi manfaat yang lainnya. Yang kedua adalah menjaga pola makan. Nah, pola makan ini berkaitan dengan teraturnya jadwal atau waktu makan yang kita lakukan. Nah, menurut anjuran kesehatan bahwa makan dianjurkan sehari itu 3 kali. Nah, selain waktu makan yang kita atur, di sisi lain kita juga harus memperhatikan nutrisi apa yang tubuh kita butuhkan. Itu nutrisi-nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Dan hindarilah makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet. Yang ketiga adalah untuk memulai pola hidup sehat, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, bagaimana cara menciptakannya? Yaitu dengan memulai lingkungan yang ada pada diri kita itu bersih. Nih contohnya, kita perlu melihat apakah di sekeliling kita ada pencemaran, misalnya seperti pencemaran udara, kemudian pencemaran air. Ketika terjadi pencemaran udara seperti polusi udara, kita perlu menghindarinya. Bagaimana caranya? Kita cari solusinya. Kemudian untuk air, kita sediakan air bersih untuk kebutuhan kita, untuk mencuci, untuk memasak, untuk mandi, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga melihat apakah di lingkungan kita banyak sampah atau tidak. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Satu lagi yang sering disepelekan, seringkali kita kadang-kadang berkumpul dengan orang-orang yang perokok. Nah, hal itu akan menyebabkan diri kita menjadi seorang perokok pasif, sehingga lambat laun akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita.
Oleh karena itu, ketika kita ingin memulai pola hidup sehat, maka kita mulai dari lingkungan yang bersih pula, yang bersih dan sehat tentunya. Langkah yang keempat untuk memulai pola hidup sehat adalah beristirahatlah dengan cukup. Artinya, kita perlu mengatur istirahat kita, waktu-waktu istirahat kita. Karena manusia seharusnya memang diprioritaskan untuk istirahat dalam satu hari minimal 8 jam. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang beristirahat dengan cukup, maka apabila ia akan memulai kegiatan setelah beristirahat itu, otaknya akan fresh, akan mampu berkonsentrasi dengan baik, sehingga segala kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan hasilnya. Bayangkan kalau kita tidak istirahat, otak kita diporsir untuk berpikir, untuk melakukan kegiatan dan berbagai aktivitas, maka tidak menutup kemungkinan kita tidak maksimal dalam mengerjakan aktivitas tersebut. Contohnya, yang sering begadang, kemungkinan besok paginya ketika beraktivitas mereka mengantuk, tidak berkonsentrasi, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang dapat mengurangi keoptimalan dalam berpikir, serta itu dapat menjadikan pemicu untuk timbulnya penyakit-penyakit. Selain itu juga apabila kita kurang beristirahat dengan cukup dapat membuat diri kita itu tidak sehat. Kemudian kenapa sih kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat? Karena banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan menerapkan PHBS ini. Yang pertama adalah kita menjaga keluarga kita agar tetap terjaga serta agar tetap bertumbuh kembang dengan baik sehingga mereka tetap sehat kondisinya. Kedua adalah dengan pola makan yang bagus sehingga dapat membuat anak kita itu tumbuh dengan baik dan dengan nutrisi yang baik sehingga otaknya akan menjadi cerdas. Yang ketiga, dengan pola tidur yang baik, makanan yang cukup dan bergizi serta sehat akan membuat kita dan keluarga kita itu menjadi semangat untuk melakukan aktivitas. Salah satunya adalah untuk bekerja gitu. Jadi giat untuk bekerjanya sehingga hasil bekerjanya itu akan maksimal. Nah, manfaat yang terakhir adalah ketika kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini sudah berjalan dengan baik, nah maka hasil dari kegiatan bekerja keras anggota keluarga kita itu akan membuahkan hasil dan dapat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan gizi di kehidupan berkeluarga tersebut. Selain itu, untuk memenuhi pendidikan, biaya-biaya pendidikannya, dan membuat usaha-usaha sehingga kehidupan keluarga kita menjadi lebih sejahtera. Berikut ini ada beberapa tips dalam pola hidup sehat. Yang pertama adalah penuhi konsumsi protein. Nah, protein ini berguna untuk perkembangan sel kita serta mengganti sel-sel yang rusak menjadi sel baru lagi. Dari mana kita mendapatkan sumber protein ini? Yaitu bisa dari protein hewani atau protein nabati. Protein hewani ini bisa kita peroleh dari hewan seperti daging-dagingan dan telur. Kemudian untuk protein nabati bisa kita peroleh dari kacang-kacangan, yaitu seperti makanan tempe, tahu, seperti itu. Nah, yang kedua adalah hindari makanan yang mengandung pengawet. Ya, tentunya ketika kita makan makanan yang banyak mengandung pengawet akan berdampak buruk pada kesehatan kita secara berkepanjangan. Jadi, konsumsilah makanan-makanan yang alami. Yang ketiga adalah jauhi makanan berlemak. Ya, tentu saja di sekeliling kita pasti kita menemukan banyak sekali makanan berlemak. Yaitu contohnya apa? Gorengan. Kalau digoreng dengan air fryer sih mungkin agak mengurangi kadar lemaknya. Tapi ketika digoreng dengan minyak goreng atau bahkan gorengan-gorengan yang di pinggir jalan yang memungkinkan minyaknya itu tidak diganti saat proses penggorengan, tidak selalu diganti gitu, tidak jernih, itu akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah membuat kita sakit tenggorokan. Yang keempat adalah makanlah buah-buahan yang fresh. Nah,
Jadi buah-buahan itu hendaknya dimakan sebelum kita makan, agar saat kita makan nanti makanannya nggak terlalu banyak. Jadi pola makan kita itu bagus gitu. Sebelum makan atau pada saat kita makan itu bagusnya memakan buah-buahan. Yang kelima adalah kurangi minum minuman yang banyak mengandung gula. Sekarang kan lagi tren-trennya nih minuman-minuman manis seperti si boba, kemudian say story, jadi ternyata banyak lagi yang lainnya. Nah, itu adalah minuman-minuman yang menyegarkan, yang manis gitu kan. Saat kita meminumnya terasa sangat nikmat, sangat enak. Tapi kita untuk memulai pola hidup yang sehat, hendaknya kita hindari minum-minuman yang manis dengan kadar gula yang tinggi, karena dapat memicu naiknya gula darah yang ada dalam tubuh, kemudian terjadinya obesitas, dan banyak lagi hal-hal buruk yang lainnya yang dapat disebabkan dari minum-minuman yang banyak kadar gulanya atau makanan yang banyak mengandung gula. Yang keenam adalah minumlah banyak air mineral, yaitu dianjurkan untuk satu hari sebanyak 8-10 gelas air mineral. Tentunya untuk menjaga kesehatan pasti kita bisa mengukur banyaknya air yang kita butuhkan. Seringkali kita merasa lapar, padahal mungkin itu bukan lapar, cuma dahaga aja gitu. Yang ketujuh adalah mengawali program olahraga yang teratur. Yuk kita buat jadwalnya, kapan kita bisa olahraga, dalam satu hari itu jam berapa kita bisa berolahraga. Nah, kita yang tahu aktivitas kita, jadi kita yang bisa menentukan jadwal-jadwal tersebut. Kita memulai olahraga dengan rutin agar tubuh kita sehat. Jadi kita harus meniatkan dulu sebelum kita melaksanakannya. Yang kedelapan adalah hindari kemungkinan kelebihan berat badan atau kegemukan. Ya, dengan pola makan yang bagus dan nutrisi yang baik serta tidak berlebihan gitu makannya, maka kita akan terhindar dari kemungkinan kelebihan berat badan. Yang kesembilan adalah beristirahatlah dengan berkualitas. Ya, istirahat yang baik adalah istirahat yang berkualitas. Artinya tidur dan istirahat kita itu tidak terganggu, sehingga proses yang ada dalam tubuh kita ketika kita tidur itu terjadi dengan baik. Yang ke-10 adalah memiliki lingkungan yang sehat. Kalau kita ingin berpola hidup sehat, tentu kita harus berkumpul dengan lingkungan yang baik, dengan kondisi teman-teman kita yang sama-sama berkomitmen untuk memulai pola hidup sehat juga gitu, atau dengan keluarga kita yang sama-sama berkomitmen untuk memulai pola hidup sehat. Maka di situ akan terbiasa untuk menjadikan pola hidup kita sehari-hari itu menjadi pola hidup yang sehat. Yang ke-11 adalah berpikir positif agar kita terhindar dari stres. Nah, karena dengan adanya tekanan-tekanan serta pikiran-pikiran yang dapat mengganggu kehidupan efektif sehari-hari yang kita lakukan, dapat membuat kita itu berpola hidup tidak sehat gitu. Jadi hindarilah stres dengan cara salah satunya adalah berpikir positif. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk kebersihan perorangan dan lingkungan adalah yang pertama adalah kebersihan untuk diri perorangan, yaitu seperti mencuci tangan. Mencuci tanganlah dengan sabun, yaitu seperti yang dianjurkan selama 20 detik. Nah, cuci tangan ini di kala masa pandemi COVID-19 sangat dianjurkan sekali, karena penularan virus COVID-19 itu bisa melalui dengan cara berjabatan tangan atau tangan kita memegang hal-hal yang kotor yang memungkinkan ada virus di situ gitu. Kemudian yang kedua adalah mandi. Mandilah sesuai waktu-waktu yang ditentukan. Pada umumnya setiap orang mandi sehari itu 2 kali. Nah, dengan seringnya kita mandi seperti setelah berolahraga, setelah melakukan aktivitas berat atau aktivitas-aktivitas yang membuat kita berkeringat, hendaknya kita mandi agar tubuh kita sehat dan bugar kembali. Selanjutnya adalah membiasakan untuk selalu menggunakan alas kaki. Ya, karena dengan menggunakan alas kaki, kaki kita menjadi terlindungi dari seperti bahaya-bahaya selain kuman, juga hal-hal yang memang melukai kaki kita. Yang selanjutnya adalah
Sikatlah gigi setelah makan dan sebelum tidur, serta hindari gigi kita untuk memakan makanan yang manis. Yang kedua yaitu untuk kebersihan di lingkungan kita atau di rumah kita, yaitu jangan membiarkan hewan atau hewan peliharaan atau hewan yang tidak dipelihara untuk masuk ke dalam rumah dan apalagi sampai ada di tempat tidur kita gitu. Yang selanjutnya, jika buang air hendaklah pada tempat yang sudah ditentukan seperti WC atau jamban. Jangan sesekali buang air di tempat yang tidak memungkinkan dan memicu untuk terjadinya timbul bakteri-bakteri yang tidak sehat untuk tubuh kita. Selanjutnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Tentu slogan ini sudah ada di mana-mana ya, karena sampah itu memang harus dibuang kepada tempatnya agar bisa didaur ulang dengan baik dan lingkungan kita menjadi tetap bersih. Yang selanjutnya adalah cucilah spray yang ada di tempat tidur kalian itu minimal 1 minggu itu 1 kali mencuci spray. Jadi diganti ya setelah 1 minggu ganti, karena tidak menutup kemungkinan yang memicu timbulnya jerawat-jerawat yang ada di muka kita juga dari sarung bantal yang tidak dicuci seperti itu. Jadi kesehatan dan kebersihan itu selalu berkaitan erat. Yang selanjutnya adalah sapu dan pel lantai secara rutin agar rumah kita tetap sehat dan terjaga dari kuman-kuman. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin memulai pola hidup bersih dan sehat, maka niatkan diri kita dan berkomitmenlah kepada diri kita sendiri bahwa kita akan memulai pola hidup sehat dengan bergaya hidup sehat, yaitu dengan cara menjaga hal-hal yang perlu kita lakukan, seperti kita menjaga pola makan kita, kemudian menjaga istirahat kita, menjaga pola istirahat kita, dan menjaga lingkungan kita. Satu lagi adalah dengan berolahraga. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk Ananda semua. Sampai jumpa di bimbingan klasikal berikutnya. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.